Selamat siang, Bu. Ibu Siti, ini kita juga turut prihatin ya atas kejadian ini. Setelah tes DNA diketahui bahwa anak ibu bukan yang ibu kandung selama ini. Sebenarnya cerita awalnya seperti apa sih Bu sampai akhirnya ibu setelah 1 tahun melakukan tes DNA kemudian tahu bahwa anak yang ibu asuh ini bukan anak dari rahim ibu? Ya dari awal sih pas saya mau pulang ya. Ya kalau misalnya mau diceritain mah panjang, kalau misalnya dari awal mah. Saya dari rumah sebelum sesar itu pendarahan dulu, Bu. Terus habis setelah di rumah sakit ya, tibalah sesar. Habis sesar itu pas umuran, setelah sesar 1 hari, saya kan didatengin anak saya ya, suruh dikasih ASI. Terus udah gitu sampai sehari semalam ya, datang jam 6 itu pas diambil lagi ke ruang bayi jam 11 malam. Itu hari kedua. Hari ketiganya pas dikasih lagi ke saya itu udah ada perubahan. Bayi saya itu kayak bukan, bahwa yang dikasih ke saya itu bukan bayi saya. Itu. Terus dari fisik juga beda, dari baju juga beda, dari tubuhnya pun juga rambut apa juga beda. Gitu, Bu. Tapi Bu Siti pernah menanyakan ke suster mungkin dipastikan kembali benarkah ini bayi ibu atau seperti apa usahanya waktu itu? Enggak, Pak, enggak, Bu, maksud saya kan gini, saya udah ditenangin sama suami saya gitu. Berhubung saya langsung dipanggil ke admin, saya ngurusin admin. Terus jadi bapak saya tuh nggak tahu ya, nggak tahu masalah. Pas dibuka gelang itu suami saya sama ponakan saya. Terus yang kata suster bilang dibahas bahwa gelang yang di bayi saya itu bukan atas nama saya gitu, atas nama pasien si B. Udah dua kali disebutin sama bidan, kok kenapa diiyahin. Udahlah, itu udah nggak dipermasalahin lagi, Bu. Udah langsung saya pulang. Walaupun saya sambil pulang bertanya-tanya dalam kata hati saya, itu anak saya bukan yang dibawa pulang. Ya ternyata sampai sekarang emang bukan gitu, bukan anak saya. Nah, Ibu waktu tes DNA di bulan Juli, betul Ibu? Bulan Mei ya, Bu? Bulan bulan Juli. Bulan apa, Ibu? Bulan Juli, betul ya? Nah, Juni, Ibu kenapa bulan baru bulan Juni. Juli Bulan kenapa baru bulan Juni melakukan tes DNA-nya, Ibu? soalnya kan saya baru dapat kuasa hukumnya pas bulan Juni. Ya, terus saya minta didampingin sama kuasa hukum saya, terus ngajak ke rumah sakit, saya nuntut minta DNA lah biar memastikan bahwa bayi yang di saya itu benar-benar bayi saya atau bukan. Ini tes DNA-nya Juni 2023 ya, Bu ya? Iya. Berarti sebelum akhirnya tes DNA, kecurigaannya mulai muncul itu semakin menguat bahwa ternyata yang Ibu asuh selama ini bukan anak Ibu itu sejak kapan? Sejak awal pulang ke rumah. Tapi Ibu berarti memendam rasa kecurigaan itu, tidak bercerita, tidak melakukan apapun ketika itu, Bu? Saya tetap Hingga akhirnya bulan Juni 2022? saya berusaha mencari. Tetap saya juga masih mencari terus. Mencari anak saya ada di mana. Sementara yang ada di saya itu, saya nggak meragukan bahwa dia itu bukan darah daging saya gitu. Upaya seperti apa yang kemudian Ibu lakukan saat mencari anak kandung Ibu waktu itu? Ya seperti 4 bulan yang lalu setelah saya pulang dari rumah sakit, saya minta alamat ya ke rumah sakit, minta alamat gelang yang ada di bayi saya itu. Terus saya ketemu, dikasih sama pihak rumah sakit, saya langsung datengin pasien si B itu ya. Terus pas dateng disambutlah sama dia sama keluarganya, disambut juga sama bayi saya. Ya, Ibu, kita tahu pasti Ibu juga sebenarnya sayang sama anak yang Ibu asuh saat ini, tapi Ibu juga pasti merindukan anak yang Ibu lahirkan sendiri, begitu kan, Bu? Jadi sejauh ini apakah Ibu sudah mengetahui keluarga yang merawat anak Ibu saat ini di mana? Berada di Tajur Halang. Itu masih praduga juga Apa ya. yang membuat Ibu yakin itu anak kandung Ibu?
karena ketertukar gelangnya Bu. Terus gelang Jadi ibu nama masih ingat nama orang tua? Iya. Masih praduga gitu. ya masih Ibu praduga masih aja ingat Bu. berarti nama orang tua di gelang anak ibu, masih ingat berarti waktu pada saat pengguntingan gelang di bayi yang ibu bawa pulang, ibu masih ingat berarti nama orang tuanya begitu. Kemudian ibu inisiatif mencari sendiri begitu. Atau seperti apa ibu bisa tahu akhirnya keluarga itu yang merawat anak saya? Ya itu cuman masih pradugaan aja Bu. Mm-mm. Bagaimana tanggapan pihak dari keluarga tersebut? Mereka menganggap anaknya tidak masuk mereka. Iya. Mereka menganggap anaknya itu tetap anak mereka gitu. Tidak mau melakukan tes DNA kembali bu? Iya benar, tidak mau dia melakukan tes DNA kembali. Makanya saya Baik, kalau dari pihak rumah sakit sendiri bu, tanggapannya seperti apa? ya Nah, itu kuasa hukum saya aja. yang itu mah kuasa hukum saya aja yang ituin saya, soalnya nggak banyak tahu ya, soalnya saya udah masahin ke kuasa hukum saya kalau ke pihak rumah sakit. Ya, tapi sudah ada koordinasi ataupun juga komunikasi dengan pihak rumah sakit dari pihak ibunya, dari kuasa hukum. Seperti apa langkah hukumnya ke depan, ibu tahu nggak? Udah ya itu mah Itu kuasa hukum aja. kuasa hukum saya aja nanti itu yang tahu Oke, ya. oke. Tapi ibu sudah melaporkannya kepada pihak kepolisian, betul ya bu? Udah betul Bu. Ibu, seandainya mungkin keluarga yang merawat anak ibu sedang menyaksikan televisi saat ini, mungkin apa yang pesan yang ingin ibu sampaikan buat mereka untuk anak ibu yang saat ini dirawat oleh mereka? Ya semoga dia membukakan hatinya, mau mengikuti menuruti permintaan saya. Saya nggak minta apa-apa, mau minta tes DNA, ibaratnya mau biar kasih bukti ke saya, kepastian benar apa tidaknya itu baik saya gitu yang diurus sama dia. Apakah kemudian ibu akan menukar anak yang kemudian ibu telah asuh selama ini dengan anak kandung ibu? Ya nanti gimana kuasa hukum saya aja Bu, masalah itu saya kurang tahu ke depannya ya gitu. Ibu mungkin masih ingat kan ciri-ciri yang ibu susui di hari pertama, kemudian ibu asuh hari kedua sudah berbeda. Apa bisa dijelaskan mungkin bu? Tapi kelaminnya sama ya bu? Jenis kelaminnya laki-laki ya bu ya? Iya Nah sama. untuk ciri-ciri lainnya bu, apa yang membuat ibu curiga ciri-ciri rambut yang seperti yang ibu sampaikan tadi? Ya rambut tebal, terus dia memiliki banyak tanda ya. Kalau yang baik saya tuh yang awal baik saya yang pernah saya pegang itu nggak ada tanda, terus rambutnya juga tipis, nggak tebal seperti sekarang ini gitu. Baik, Ibu Siti, kita turut prihatin ya, Putri dan juga Bu Siti melihat pemuda ya, Amin. penyelesaian masalahnya. Pihak rumah sakit juga semoga memberikan kompensasi dan juga solusi yang sesuai. Ini mungkin masih harus ditangani oleh pihak kepolisian, kelalaian siapa sebenarnya ini terjadi. Iya, semoga bisa lancar lah semua urusannya Bu. Polisi juga mau membantu, kuasa hukum juga menemukan jalan solusi yang baik Amin. untuk keluarga juga yang mengasuh anak ibu. Amin, Terima kasih amin. Bu Siti telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Siang. Ya, informasi lainnya pemirsa.